Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Virgo, ini adalah general reading untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton ya. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang dijelaskan, bisa jadi bukan situasi kalian, pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Baik Virgo, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini, ya selain Virgo tentunya, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat di sini ada Leo, ada Libra. Iya, Leo cukup kuat ya di sini. Oke. Kemudian aku juga melihat ada Capricorn. Ada Scorpio. Ada Taurus. Ya, itu kira-kira ada Pisces juga dan Aries. Tapi yang paling kuat adalah Leo, Taurus, Capricorn, dan Libra. Oke, itu ya. Ya, kita langsung menuju ke pembacaannya Virgo. Kalau aku lihat di sini, ini lebih menggambarkan situasi keuangan dan karir kalian ya, atau pencapaian di luar romance gitu ya. Mungkin saja sebagian dari kalian di sini itu baru mengalami kekecewaan dalam hal cinta gitu ya. Karena di Life as We Know It Oracle Cards buatan aku ini ya, di sini ada break up in love is wake up in life gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan. Dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah. Ya, sebagian dari kalian kayaknya habis mengalami kekecewaan itu, sakit hati itu gitu ya. Apakah kepercayaan kalian yang dirusak oleh seseorang yang kalian harapkan bisa menjaga kepercayaan itu, atau orang yang sedang memiliki situasi sama kalian memang cukup mengecewakan kalian, itu juga bisa sih ya, karena ini juga general reading gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini, kalian semacam malas berekspektasi gitu ya terhadap orang tersebut, terhadap cinta tersebut gitu ya, dan kalian sepertinya ingin fokus untuk karir atau keuangan atau pekerjaan gitu ya. Dan di Oracle Cards ini juga ada tulisannya ini kan, dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah. Iya, karena aku melihat di sini juga ada Eight of Cups gitu ya. Jadi aku melihat sebenarnya, dan di sini ada The Strength juga, ada Seven of Wands gitu ya. Seven of Wands, The Strength, dan Eight of Cups. Ini sebenarnya kalau dari sudut pandang aku ya, aku melihatnya ada kemampuan dari kalian yang meningkat, terutama dalam hal spiritual ya. Spiritual soal ya kehidupan gitu ya, bagaimana kalian melihat kehidupan itu gitu ya, soal kualitas mindset kalian, kualitas hidup kalian ya, itu semua kan berawal dari mindset gitu ya. Kemudian kualitas atau value yang bertambah di sini adalah bagaimana kalian berusaha bertahan di situasi yang kayak gini gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini, kalian itu sebenarnya juga berusaha untuk prima dalam hal keuangan, dalam hal karir ya. Kalian tuh kelihatan berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kalian dalam hal karir atau standar kalian atau ya obsesi kalian gitu ya. Kalian berusaha untuk bertahan dan tetap mengejar itu gitu. Walaupun kalau aku lihat di sini, keadaan itu sebelumnya ini semacam kurang membahagiakan gitu ya. Atau kalau aku lihat di sini kan ada Five of Pentacles gitu ya. Di sini ada Seven of Wands juga, artinya sebelumnya keadaan kalian tuh nggak cukup menyenangkan gitu ya. Apa yang kalian upayakan, apa yang kalian harapkan ya, antara kerja kalian dengan harapan kalian itu kayak saling berjauhan gitu loh.
kalian merasa sudah berusaha, sudah memutar otak, melakukan berbagai manuver gitu ya. Sudah melakukan berbagai usaha lah ya untuk bisa membuat peningkatan dalam hal karir atau keuangan itu, atau usaha atau pencapaian itulah ya. Ada usaha kayak gitu karena sebelumnya mungkin situasi kalian terutama keuangan gitu itu tidak terlalu memuaskan di Five of Pentacles ini gitu ya. Tapi kalian kayak nggak, ya di Seven of Wands ini kelihatan kalian tuh nggak mau menyerah gitu ya. Kelihatan kalian masih, ya gimana ya, walaupun situasinya tidak mendukung ya di luar itu ya. Kalian mungkin sudah mencoba berbagai cara, tapi situasi di luar itu kurang mendukung kalian, dan mungkin saja tidak memberikan respon positif terhadap usaha kalian. Kalian merasa seperti itu situasi di luar. Memang terkadang atau mungkin sering kali kita nggak bisa berharap banyak ya. Situasi di luar itu selalu mendukung gitu ya, atau sesuai dengan harapan kita gitu ya. Dan aku di sini kalian itu punya jiwa survive yang cukup tinggi di Seven of Wands gitu ya. Berusaha struggle gitu ya, berusaha berjuang di situasi yang tidak mendukung itu, walaupun ya gimana sih kalau orang itu udah mencoba berbagai cara tetapi kok B aja gitu ya, hasilnya B aja, atau bener-bener kayak nggak ada perubahan gitu loh. Pasti rasanya memang kecewa gitu ya. Kecewa karena sudah berharap dan sudah berusaha gitu. Tapi aku melihat di sini jiwa warrior kalian itu cukup oke di sini ya. Jiwa ya usaha kalian ya, semangat kalian, survive kalian, bagaimana kalian survive dalam hidup itu kelihatan bagus di sini ya. Jiwa itulah ya, jiwa berusaha survive dari seleksi alam mungkin ya. Tapi aku melihat itu yang membuat kalian itu jadi itu tadi ditempa ya. Jadi lebih baik ya, dalam hal ketahanan kalian jadi lebih baik gitu loh. Ketahanan dengan situasi di luar yang tidak menentu, yang kadang tidak mendukung gitu ya. Jadi semacam contohnya kayak bakteri gitu ya. Bakteri yang bisa bertahan di situasi yang ekstrim itu kan cukup kuat gitu loh. Bisa dibilang mereka ini cukup kuat gitu. Yang harus ditakuti gitu ya. Ya misalkan situasi yang ekstrim itu bahkan yang biasanya di mungkin pH atau suhu atau situasi di luar gitu ya, dimana sebagian besar bakteri itu nggak bisa bertahan di situasi itu, bakteri tersebut bisa bertahan di situasi itu. Itu artinya bakteri itu cukup survive gitu loh ya, dan sulit memang kalau membasmi bakteri kayak gitu. Itu contoh bakteri ya, tapi kalian kan bukan bakteri gitu ya, tapi kalian itu punya kemampuan yang seperti itu nanti ya, kemampuan yang cukup oke banget dalam hal bertahan di situasi yang tidak menentu di luar gitu ya. Tetapi kalau aku lihat di sini memang ini sih ya, soal karir dan pekerjaan kalian tuh kayaknya progresnya sebelumnya atau saat ini, sebelumnya sampai saat ini gitu ya, lumayan lama ya, perkembangannya, progresnya lumayan lama, bahkan bisa jadi itu flat gitu ya, kayak tidak ada peningkatan sama sekali, biasa aja, tidak ada lonjakan apapun gitu ya, yang menggembirakan gitu ya, yang dinanti-nanti gitu dalam hal keuangan dan karir gitu ya, kayak stagnan gitu loh situasinya. Dan ini lumayan sudah berada di waktu yang agak lama ya kelihatannya ya gitu ya. Seven of Swords. Cuman aku melihat di sini walaupun perkembangan karir kalian agak lama sebelumnya sampai saat ini, tapi kedepannya ini ya mungkin ya semua ada waktunya lah ya. Kedepannya ini aku melihat ada opportunity ya buat kalian. Oke. Atau intinya kalian itu kayak menarik peluang untuk datang pada kalian gitu.
di Ace of Pentacles ini ya. Itu karena kalian juga tidak menyerah di King of Swords ini gitu. Jadi ini bisa jadi energi 3 bulan ke depan ya. Jadi tidak harus ini terjadi bulan ini atau bulan depan, bisa saja ini energi 3 bulan ke depan. Karena yang namanya waktu kalian yang menentukan juga sih sebenarnya. Tergantung progres kalian. Tapi kalau melihat kalian yang sudah on fire seperti ini gitu ya, yang tahan banting gitu ya, kayaknya ini ya cuman masalah waktu dan apa ya, gini, kadang orang itu ya memang sih waktu itu kita yang menentukan gitu ya. Cuman kadang kalau kalian sudah berusaha sejauh ini, sebesar ini, di sini ada dari Oracle Cards ini juga ada kayak gini loh. Terkadang kalau kalian menemukan kesulitan bukan karena kalian melakukan sesuatu yang salah, bisa jadi karena kalian melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Tapi tetaplah ya, kalau ada hal yang tidak membuahkan hasil, kita harus evaluasi lagi sih solusi atau problem solving kita. Cuman kalau kalian merasa sudah cukup berimprovisasi ya, berjuang gitu ya, cuman hasilnya memang masih belum seperti yang kalian harapkan gitu ya, mungkin balik lagi itu ada waktunya ya. Ada waktunya, semua ada waktunya, oke? Ya kadang memang waktunya kita yang menentukan, cuman entah ya, ini memang misteri semesta juga sih ya. Cuman bisa jadi orang itu mendapatkan sesuatu itu di saat-saat tertentu gitu. Tapi untuk sampai ke saat-saat tertentu itu dia juga gak berdiam diri gitu. Ya itu ya bisa disebut divine timing lah ya. Cuman mungkin saja itu tidak terlihat karena kalian itu memanifestasikan sesuatu yang besar gitu ya. Mungkin sekalinya itu keluar itu lumayan besar gitu. Jadi emang tidak terlihat. Tapi aku melihat di sini di Ace of Pentacles ini kalian sedang memanifestasikan opportunity yang bisa mengembangkan karir kalian. Apakah kalian mendapatkan partnership gitu ya, atau aku melihat situasi keuangan dan karir kalian itu terbuka lebar ke depannya. Ini ada Ace of Pentacles di sini, oke? Dan di sini itu ada Two of Swords sama Six of Wands. Di sini ada Eight of Wands. Aku melihat ini memang situasi kalian sebelumnya cukup prihatin ya. Di sini Five of Pentacles gitu ya. Kayak mungkin semacam kayak nggak bisa berharap pada apa-apa gitu dalam hal love life. Kalian tidak bisa berharap dalam situasi pekerjaan, kayaknya juga sedang kurang bagus gitu ya. Tapi kalian tetap berusaha dalam pekerjaan ini. Ya gitu, jadi terkesan memang prihatin gitu ya situasi yang kemarin sampai sekarang itu. Cuman aku melihat di sini ada Six of Wands, keadaan itu akan berubah. Di sini Two of Swords, Six of Wands sama Eight of Wands. Jadi situasi kalian yang tidak ada perubahan dalam waktu yang lama ya, itu akan berubah ya. Jadi aku melihat di sini kalian memanifestasikan kesuksesan itu, Six of Wands itu ya. Eight of Wands-nya ada 2 kali loh. Aku melihat di sini memang perubahannya bisa jadi tidak dalam waktu yang relatif lama ya. Mungkin saja tahun depan, karena ini juga sudah akhir tahun gitu ya. Tahun depan, awal tahun itu kalian mungkin sudah merasakan perubahan ini. Ini kayak perubahan lumayan besar dan cepat. Gimana ya? Kalau dihitung dari kalian berusaha sebesar itu selama itu, sebenarnya nggak cepat juga ya. Karena aku melihat di sini kalian udah berusaha agak lama gitu. Cuman aku melihatnya perubahannya cepat itu saat ini kelihatannya nggak ada apa-apa, tidak ada perubahan yang berarti gitu ya, tidak ada gejala-gejala atau tanda-tanda sesuatu akan berubah gitu ya. Tetapi tiba-tiba ini bisa berubah, itu maksud aku cepatnya di situ. Ya, relatif cepatnya di situ. Terhitung dari saat ini mungkin gitu ya. Bukan dari kalian berjuang, berimprovisasi untuk meningkatkan karir kalian ya. Karena kalau aku lihat itu kayaknya sudah berlangsung lama gitu loh. Ya, kalian berada di Five of Pentacles ini juga ya, kadang keadaannya tuh nggak menentu gitu, kadang ya lumayan, tapi kadang mungkin cukup prihatin, selebihnya mungkin stagnan gitu ya. Tapi aku melihat ada perubahan yang cukup besar dalam waktu yang tidak kalian duga, tapi relatif tidak lama lagi. Eight of Wands-nya 2 kali di sini, oke? Oke, di sini Five of Wands, Judgment sama Three of Pentacles. Ya,
di sini kan ada Prince of Pentacles ya. Jadi memang ini datangnya memang agak lama ya. Makanya kalian selama ini menanti-nanti gitu ya. Gue selama ini udah berusaha tapi kok gini-gini aja gitu ya. Memang kalau dilihat dari Prince of Pentacles ini energinya lumayan lama sih gitu. Tapi mungkin saja awal tahun depan situasi itu kelihatan berubah gitu ya. Di sini pun ada The Sun. The Sun sama Six of Wands. Jadi udah jelas sih bahwa dalam waktu yang relatif dekat kalian itu lebih ke arah memanifestasikan kesuksesan karir itu. Mungkin ada berita atau ada panggilan atau ada sesuatu yang wow gitu kan, menggembirakan dalam hal karir gitu ya. Aku melihatnya seperti itu. Ini lebih ke kesempatan sih untuk mengembangkan lagi sayap kalian ya, membuka lagi pintu keuangan kalian, pintu rezeki gitulah ya, abundance itu tadi, material abundance, oke. Apalagi di sini ada Four of Wands loh ya. Jadi aku melihat kalian tuh sebenarnya sedang memanifestasikan kesuksesan yang lumayan besar. Four of Wands, Queen of Wands. Jadi memang kelihatannya lama itu ya progresnya, cuman kayaknya ini sesuatu yang besar sih. Jadi relax, kalian tetap berusaha, tetap bersemangat. Kalian cukup kompetitif gitu ya dalam hal seleksi alam ini, berjuang di situ itu bagus, nggak apa-apa, pertahankan aja. Karena kalau bukan semangat kalian, bukan karena semangat kalian, berarti ini semua sudah berakhir gitu kan. Yang membuat ini belum berakhir adalah karena semangat kalian, karena kalian masih memiliki semangat itu, oke? Ya, selanjutnya aku melihat di sini kalian itu semakin, tadi aku udah bilang ya bahwa kalian itu semakin spiritual. Di sini ada Eight of Cups juga. Aku melihat di sini kalian itu lebih bijaksana gitu ya, melihat atau memandang yang namanya kehidupan, happiness, perjalanan hidup kalian, atau apa ini namanya, perjalanan kalian menggapai karir gitu ya, keuangan, apapun yang kalian ingin capai, pencapaian hidup kalian di sinilah ya, yang ingin kalian capai itu ada pengembangan spiritual, ada intinya kayak gitulah. Kalian lebih spiritual dan lebih bijaksana melihat itu, kehidupan, percintaan, kesuksesan ini, pencapaian yang ingin kalian capai, hidup dan happiness gitulah intinya. Aku melihatnya kayak gitu. Jadi lebih spiritual, dan karena itu aku melihat kalian itu lebih bisa menikmati hidup ke depannya. Kalau kalian merasa saat ini sudah bisa menikmati hidup, ke depannya nih kayaknya kalian lebih bisa menikmati hidup sih ya. Seiring berjalannya itu tadi value kalian dalam hal kebijaksanaan juga dan spiritual ya. Oke, kalau kalian, aku nggak ngerti ya. Di sini kalau aku tangkap sih, mungkin saja kalian itu akan dapat opportunity yang mungkin bisa sedikit menyibukkan kalian ya, dan membawa kalian ya lebih banyak di luar, itu bisa jadi. Dan di sini aku juga melihat harapan atau doa kalian itu akan terrealisasikan atau akan terwujud dalam waktu yang relatif dekat ya. Hitungan bulan sih. Oke, hitungan bulan ya, bisa jadi tahun depan gitu kan, awal tahun depan gitu. Kayaknya ada doa atau harapan kalian yang bisa terwujud di tahun depan sih. Apakah itu soal karir atau percintaan gitu ya. Tapi kalau dalam karir aku melihat memang ada sesuatu yang terjadi di situ gitu. Ada harapan yang terjawab kalau aku lihat ya. Oke, memang itu semua terjadi di saat kalian tidak menyangka, dengan cara yang tidak terduga juga, tapi seperti yang pernah kalian inginkan ya. Oke. Selanjutnya, seseorang yang mencari di mana kebahagiaannya mungkin belum memahami jika kebahagiaan itu tentang bagaimana menjalani hidupnya dan menikmati setiap perjalanannya. Bagi seseorang yang kreatif, ia akan selalu menemukan cara untuk bahagia. Tidak ada jaminan setiap hari terasa mudah, tapi bahagia bisa datang dari hal yang sederhana. By the way ya, aku pernah tahu nih, ada yang
mengutip kalimat aku nih semirip ini gitu loh ya. Kalimat yang di bawah ini kan kalimat yang aku tulis ya. Ada yang mengutip semirip itu. Aku sih sebenarnya senang aja kalau memang kalimat itu cukup mengena dan bikin orang jadi semangat gitu ya. Aku sih senang-senang aja gitu. Tapi boleh loh kalau misalkan dikasih caption, kok caption? Bukan ya, mungkin mention nama aku di situ juga nggak apa-apa sih. Oke, selanjutnya ya. Ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Oke. Mungkin ini soal percintaan ya. Soal percintaan, kalau memang ada sesuatu, entah ya, ini pertama bisa soal percintaan, kedua mungkin soal bagaimana kalian menjalani hidup ke depan dan bagaimana cara kalian bahagia kali ya. Itu tadi sih ya. Jadi kalau memang kalian mau terbang bebas gitu ya, terbang ringan, bebas, bahagia gitu ya, membebaskan diri untuk melangkah dan melakukan sesuatu yang ingin kalian lakukan gitu ya, apapun itu ya, apakah ini pilihan dalam hal love life atau yang lain gitu ya. Ya, saat kalian ingin melakukan itu, kalian itu bisa membebaskan diri dari hal-hal yang membuat kalian itu takut melangkah atau yang agak menghambat langkah kalian gitu ya, atau menghambat kalian terbang gitu ya. Ya, jadi intinya sih seperti itu. Mungkin saja dalam hal love life kalian itu ingin, nggak tahu ya. Kalau aku lihat di sini bisa jadi ada tawaran, ada penawaran yang datang dalam hal love life juga gitu ya. Cuman mungkin kalian itu sangat mikir-mikir gitu. Ya wajar lah ya. Cuman intinya gini. Ini cuman pesan yang keluar di sini aja sih. Jadi seperti kalimat di sini ya, ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Oh, kalau itu jelas ya. Kalau mau bahagia memang ada beban masa lalu yang harus dilepaskan, diambil pelajarannya aja, bebannya gak usah dibawa-bawa. Tapi terkadang mungkin beban itu bisa menghantui gitu. Kadang nggak diingat bisa teringat juga sih. Cuman setidaknya kalian tidak memberikan ruang ya dan waktu untuk beban itu terulang kembali di pikiran kalian gitu, teringat-ingat terus gitu. Kalau teringat kadang-kadang gitu ya udahlah ya, yang penting kan itu itu yang udah terjadi gitu loh ya, itu udah terjadi ya udah gitu. Yang penting nggak tahu ya, ini karena general reading, situasi kalian mungkin macam-macam gitu ya. Cuman melepaskan beban masa lalu di sini ya memang harus dilepaskan ya kalau kalian mau bahagia gitu kan. Bahagia dengan hidup kalian yang saat ini, bahagia untuk membuat langkah ke depan, bahagia untuk mengambil pilihan, menjalankan pilihan gitu. Memang beban masa lalu itu harus disingkirkan gitu. Karena itu sudah selesai di masa lalu. Kalian hanya mengingat dan menyimpan pelajarannya aja, itu udah beres, selesai, nggak ada urusannya sebenarnya ya. Urusannya ya itu tadi, ada value yang bertambah, ada pelajaran yang sudah kalian petik di situ. It's okay. Jadi entah kalian itu saat ini situasinya seperti apa, apakah masih terus dibebani masa lalu atau gimana, atau terkadang itu teringat gitu ya. Tapi yang pasti kalau masih terus dibebani masa lalu, ini harus dieliminasi sih ya. Oke. Kalau terkadang teringat ya oke lah, itu wajar, tapi nggak usah lama-lama gitu ya. Balik lagi, kalau memori atau beban itu, intinya itu jangan dijadikan beban. Kalau kalian sudah dapat solusinya atau pembelajarannya ya sudah, itu bukan lagi beban karena itu sudah selesai. Urusan kalian sama hal itu sudah kalian selesaikan di masa lalu. Artinya kalian udah nggak ada PR di situ. Yang penting kalian sudah ambil pelajarannya gitu. Jadi udah nggak ada urusan sebenarnya. Jadi itu
hal yang mungkin harus terjadi di masa lalu dan itu sudah kalian selesaikan. Jadinya udah kalian memang tidak ada urusan lagi gitu ya. Selain ya itu tadi kalian menyimpan pembelajarannya gitu. Oke. Intinya kalian tidak memberikan ruang dan waktu untuk hal-hal yang gak enak itu, apalagi yang udah berlalu dan gak ada urusannya untuk hari ini gitu ya. Teringat-ingat terus gitu loh. Kalian tidak memberikan ruang dan waktu hal-hal yang gak enak dari masa lalu itu teringat terus di sini. Sementara hal itu sendiri juga udah gak ada gunanya, udah gak ada urusannya juga dengan hari ini gitu. Jadi jangan berikan ruang dan waktu itu di hidup kalian gitu ya. Kayak teringat terus malah terlena gitu dengan ingatan-ingatan itu. Jadi itu kan memberikan waktu untuk memori gak enak itu terngiang-ngiang terus gitu dan gak berusaha dieliminasi. Jadi memberikan waktu gitu, kayak memberikan makan itu untuk terus eksis di dunia saat ini, di hidup kalian saat ini gitu. Dan gak usah dikasih ruang juga di kepala kalian gitu ya. Ketika itu hadir, kosongkan maksudnya jangan kosongkan pikiran ya. Maksudnya ya dia bisa dieliminasi gitu. Jadi ya gitu deh ya. Intinya jangan memberikan ruang dan waktu energi kalian untuk hal itu, oke? Selanjutnya ini udah aku baca tadi ya. Selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seorang. Percayalah karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan dan tindakan, baik atau buruk. Jadi kalau aku lihat di sini, entah ini kalian mau melihat sebagai karma baik atau gimana, tapi aku melihat di sini ada sesuatu yang baik seperti yang aku bilang tadi dalam hal karir terutama yang akan datang untuk kalian. Jadi ada perubahan di situ, ada kesuksesan ya. Jadi perubahan yang tidak kalian duga di situ. It's okay. Jadi harapan yang pernah kalian inginkan ini ada yang akan terwujud ya, setidaknya di beberapa bulan ke depan atau awal tahun itu, entah di bulan apa ya, tapi masih di awal tahun depan. Awal tahun depan, oke? Bisa jadi kayak gitu, ada keinginan kalian yang terwujud di situ. Jadi relax ya, akan ada waktunya, oke? Apalagi kalian udah berusaha kayak gini ya. Apalagi ya mau aku sampaikan ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu yang akan datang buat kalian. Oke. Ngomong-ngomong soal karma baik ya, entah ya ini kalian mau anggap itu adalah karma baik kalian gitu, terserah juga sih. Tapi intinya mau disebut karma atau apapun, atau hasil manifestasi, intinya itu kan kayak hukum Newton 3 aja, aksi dan reaksi gitu ya. Itu yang kalian manifestasikan. Memang karma baik itu kan yang kalian manifestasikan juga. Ya terserah kalian mau menyebut ini apa, kalian mau memandang ini apa. Cuman ini adalah hal yang kalian manifestasikan sudah sejak lama. Perubahan ini ya, sukses ini, oke? Itu aja, itu memang sesuatu yang, itu impian kalian yang terwujud gitu. Sadar atau tidak, ya mungkin kalian sadar sih kalian memanifestasikan itu, tapi kalian udah sempat gak percaya itu akan terjadi karena sudah terlalu lama kalian menunggu dan berusaha. Bisa jadi kayak gitu, oke? Itu untuk Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Virgo, good luck ya.